kabar Bu Nira hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Bu Nira ya, hari Iya. ini Ibu akan melaksanakan kegiatan kucing ya Bu ya? Iya Bu. Sebelumnya apa hal yang ingin Ibu tanyakan sebelum Ibu Nira melakukan proses kucing? Boleh kan Bu Nira? Boleh Bu, boleh. Ya. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan kucing, coach dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh kucing serta jawaban yang disampaikan oleh kucing. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Nira ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing kali ini? Ya Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing ini? Yaitu Bu, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Ibu, indikator ketercapaian dari kucing ini apa? Nanti Bu, setelah proses coaching ini, saya ingin coach saya itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialaminya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yang ini ketika nanti kucing yaitu mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan menemukan solusi serta langkah-langkah untuk menemukan permasalahannya ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses kucing dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan setelah proses kucing nanti selesai, kita akan mengobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Nira. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Nira. Ya Bu Siti, kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan ya hari ini. Iya betul Bu Nira, begini loh. Saya melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok kayak minat membaca atau kesadaran membacanya itu sangat rendah. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Ibu itu masih rendah ya? Iya Bu, betul sekali. Ya Bu Siti, jadi kita hari ini punya waktu 15-20 menit ya. Jadi apa yang akan Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya itu Bu, di sekolah saya kan minat membacanya sangat rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan, hanya mereka mau membaca. Hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Ya. Di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain-main saja. Oh ya, seperti itu. Jadi Bu, intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca anak di sekolah Ibu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu nih, siswa itu sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa? Ya seperti siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Ya. Membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas, atau sekolah dengan sendirinya lah tanpa paksaan gitu Bu. Ya. Jadi menurut Ibu, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka sudah rajin membaca ya Bu ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu sampaikan tadi nih, sudah berkembang minat untuk membaca itu di skala 10 ya Bu. Nah, kira-kira situasi di sekolah Ibu minat membacanya itu di skala berapa Bu? Ya kalau berdasarkan pengamatan saya ada di skala 6 Bu. Oh, jadi terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca di sekolah Ibu itu di skala berapa? Ya cukup lah Bu, di level 8 menurut saya itu sementara cukup baik.
Oh iya Bu, jadi cukup di level 8 ya. Jadi minat, kira-kira nih Bu, Ibu sudah punya rencana apa agar minat membaca siswa Ibu tuh dapat di level 8 tadi? Nah, itu yang selama ini sudah saya pikirkan Bu, kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online. Dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik. Atau yang kedua, akan melakukan workshop atau kepelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka. Ya, jadi ada 2 kegiatan ya Bu yang akan dilakukan atau strateginya Bu ya. Kira-kira yang mana nih yang duluan yang akan dilaksanakan Bu? Yang pertama saya akan membuat perpustakaan digital dulu Bu. Karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Jadi strategi yang akan Ibu laksanakan ini sangat keren sekali ya, sangat keren dan juga menarik ya Bu. Kira-kira kapan rencana ini akan direalisasikan Bu? Insya Allah secepatnya Bu, mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Iya Bu, baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan? Tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Ya, wah, rencananya sangat bagus sekali ya Bu, sudah sangat matang juga ya, tinggal melaksanakan saja. Baik Bu, kita di penghujung sesi ini ya, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi Bu, dari percakapan ini saya yang tadi awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih banyak loh Bu. Sama-sama Bu, jadi pada intinya Ibu sudah menemukan solusi ya atas permasalahan yang Ibu hadapi. Iya betul sekali Bu. Nah, baik Bu, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu ya. Saya nih penasaran dengan hasilnya Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin, terima kasih banyak ya Bu, sudah membantu saya. Ya sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nira. Assalamualaikum Ibu Nira. Waalaikumsalam Bu. Iya. Bagaimana Ibu setelah proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah, bagus sekali ya Bu ya. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Ya Bu, jadi tadi saat proses coaching itu saya sudah menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dari coach ya Bu. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dialaminya Bu. Iya baik Bu. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya Bu ya. Nah tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu tadi, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu Kuci menemukan rasa tanggung jawab pada diri Kuci agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus ya Bu ya dalam kegiatan Kuci. Nah yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini?
Iya Bu, jadi saya ingin mempelajari lebih lagi itu tentang tetap alur kita ya Bu pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching lagi hasilnya akan lebih baik lagi. Ya, baik Ibu ya. Ibu luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur kita ya Bu ya, agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Nira. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Ibu Nira, sehat. Bagaimana dengan Ibu Nira? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini ya, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Ibu ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu coach maupun coaching nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga coach bagaimana menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada kompetensi yang pertama yaitu mengembangkan kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifiknya mendengarkan penuh secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Ya, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching hari ini? Saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, jadi demikian dulu Bu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih Bu Nira. Iya, silakan. Assalamualaikum Ibu Sundari. Waalaikumsalam Ibu Siti. Selamat siang. Selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu kenapa berdiri di sini? Ada yang mau disampaikan Bu? Iya Bu, saya ingin meminta bantuan Ibu jika Ibu tidak sibuk. Baik, mari kita bicara di kantor. Baik Bu. Terima kasih Bu Siti. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi ya Bu ya, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda Bu. Kemarin saya mencoba di kelas 4B melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasil pemahaman siswa masih kurang. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian Bu, karena guru-guru satu mata pelajaran saya belum ada yang tertarik untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Bu. Wah, topiknya sangat menarik ini Bu Sundari. Kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit ya untuk mendiskusikannya. Nah, sekarang Ibu Sundari ingin mencapai apa dari diskusi kita hari ini? Iya, begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara berdiferensiasi ini, atau pembelajaran berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat Bu, dan kedua rekan saya sesama mata pelajaran mau berkolaborasi dengan saya Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas. Oh begitu ya Bu, hebat sekali loh Ibu ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Bu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya. Nah kemudian Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Mungkin ada 3 hal Bu.
terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana cara agar rekan mata pelajaran saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini, Bu. Jadi Ibu Sundari memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan sesama mata pelajaran ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu di pembelajaran diferensiasi ini? Baik Bu, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dengan gaya belajar siswa, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan, Bu, dari kelas 4, 5, dan kelas 6. Alhamdulillah, Bu, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran diferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua kelas? Iya, Bu, saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu juga saya juga sudah mendiskusikan hal ini pada kelompok belajar KKG. Wah, mantap sekali Ibu Sundari. Langkah yang sudah Ibu lakukan sudah tepat. Alhamdulillah ya Bu. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi yang untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Alhamdulillah, saya sudah berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit kendala, Bu, karena jika diajak kolaborasi secara optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 5 untuk bergabung dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Baik, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6, harapan Ibu apa ke depannya dan seperti apa? Iya, saya berharap ya Bu ya, saya bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu, pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan serta peserta didik semakin meningkat minat belajar siswa, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Luar biasa. Antara grade 1 sampai 10 nih, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Ibu ini? Dan bisa dinaikkan nggak sampai grade berapa? Iya, mungkin ya Bu ya, kalau saya mau menilai masih di grade 5 ya Bu ya, karena ada beberapa guru yang sudah senior. Sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan dan IT ya Bu ya. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda, dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja Bu, untuk bahkan jagonya. Wah, menarik sekali analisis Ibu Sundari terkait grade guru-guru di sekolah Ibu Sundari. Apakah ada hal yang akan Ibu Sundari lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mata pelajaran? Baik Bu ya, rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu Bu, sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi dan permasalahan yang Ibu hadapi. Siti. Waalaikumsalam Ibu Nira.
Jadi Bu, tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu sama Ibu Sundari. Nah, baik Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang setelah observasi ya. Yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Iya. Baik Bu, menurut saya nih Bu ya, sebagai observer pada kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur tirtanya sudah sesuai. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sehingga coachee itu menemukan solusi dari apa yang dialaminya. Ya, jadi yang terakhir Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching kita pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nira, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sundari. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya Bu Sundari? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal saya akan melakukan pertanyaan sama Ibu. Iya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, apa yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pada kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Wah, sudah baik itu Bu ya. Demikian dulu ya Bu, pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum Bu Sundari. Waalaikumsalam Ibu Nira. Apa kabarnya Ibu Nira? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Ibu ada yang ingin disampaikan begitu? Iya Bu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Oh begitu. Jadi apa nih yang ingin disampaikan oleh Ibu Nira? Begini Bu, terkait rekan guru di sekolah saya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Materi pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal perkembangan zaman kan sudah canggih Bu. Nah, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi banyak guru-guru di sekolah saya itu Bu masih tidak mau melakukan perubahan. Jadi masih mau mengajar dengan cara konvensional seperti itu saja Bu. Iya Bu. Jadi kurang kreatif seperti itu Bu.
Oh begitu. Baik Bu Nira. Kalau saya garis bawahi ya Bu Nira ya. Jadi permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan Ibu di sekolah yang masih kurang bervariatif. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Jadi pembelajaran yang dilakukan kurang bervariatif. Medianya pun sama metode pembelajaran pun ya masih seperti yang lama itu Bu. Baik, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan ini, apa sih yang ingin Ibu Nira dapatkan? Ya, iya Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang terjadi di sekolah saya, khususnya itu dalam pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira perubahan yang ingin Ibu dapatkan itu yang seperti apa? Iya Bu, saya ingin perubahannya misalkan penyampaian metodenya, kemudian model pembelajarannya, media pembelajarannya itu lebih variatif. Misalkan menggunakan aplikasi ataupun slide maupun PPT dan juga bisa aplikasi Canva ya Bu, seperti itu. Jangan hanya menggunakan metode ceramah saja Bu. Oh baik Bu. Dari pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira usaha apa yang Ibu bisa lakukan agar terjadi adanya perubahan? Ya Bu, sebenarnya saya masih memikirkan rencana apa yang akan saya lakukan. Tapi Bu, kayaknya saya akan melakukan kegiatan mentoring Bu ya, atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru face to face seperti itu ya Bu, secara bergantian. Baik Bu, Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan ya Bu Nira ya? Iya, Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu Nira bisa terapkan dengan teman-teman guru agar mereka merasa nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin selain mentoring bisa juga dengan pelatihan atau workshop ya Bu. Tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru sih khususnya dalam menyampaikan materi dan juga metode pembelajaran yang lebih variatif seperti itu. Oh baik Bu, arti Ibu Nira ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan, pelatihan dan juga workshop ya Bu ya. Dari ketiga ini kira-kira untuk saat ini yang Ibu Nira lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya kegiatan mentoring Bu, karena untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Baik Ibu, berarti mentoring ya Bu ya. Kira-kira kegiatan mentoring ini Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa gitu? Iya Bu, saya nanti akan meminta bantuan dari teman di sekolah saya itu yang memiliki keahlian kompeten di bidang IT atau juga guru-guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang variatif itu di sekolah saya, seperti ada Ibu Ningsi dan juga ada Pak Tris. Oh baik Ibu, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Ibu ya, dengarkan sejawat Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan insya Allah saya lakukan. Saya akan berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan rekan sejawat di sekolah saya terkait rencana yang akan saya lakukan, yaitu kegiatan mentoring tadi Bu. Baik, bagus sekali ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang sudah Ibu Nira dapatkan? Iya Bu, jadi dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana saya dapat melakukan perubahan terhadap rekan guru di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian juga nanti dibantu oleh rekan guru yang ada di sekolah saya yang memiliki keahlian di bidang IT dan media tadi Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Ibu Nira sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Baik Bu, saya tunggu ya nanti kabar dari Ibu Nira setelah melakukan mentoring ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar lagi nih ingin mendengar cerita-cerita dari Ibu Nira setelah melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana Ibu untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah bisa berjalan dengan lancar.
Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk saya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan perubahan di sekolah saya. Iya, amin. Iya Bu, sama-sama ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Itu saja ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sundari. Waalaikumsalam Ibu Siti. Baik Ibu tadi sudah melakukan coaching ya sama Ibu Nira? Iya Bu. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Luar biasa Ibu. Menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nira, sehingga Ibu Nira menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu. Iya Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu ya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Keren itu Ibu Sulari. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.